masyarakat kita begitu tersakiti dengan kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini. Seorang jenderal bintang 2 yang mestinya melindungi masyarakat justru melakukan pembunuhan berencana. Dan semua kita syok dengan keadaan ini, apalagi dia kepala divisi propam. Ini membuat kita makin syok. Udah pembunuhan berencana, kemudian menghalangi pengusutan dengan menghilangkan barang bukti, kamera dan sebagainya. Sehingga masyarakat kita memang diliputi oleh semacam ketidakpercayaan lagi kepada Polri gitu. Dan akibatnya muncul semacam perasaan dendam. Ini harus dihukum seberat-beratnya. Dalam hal ini kita semua tentu sepakat. Rasa keadilan masyarakat, terutama keluarga korban, pasti menginginkan hukuman yang seberat-beratnya. Persoalannya timbul ketika hukuman yang diberikan itu hukuman mati. Apakah harus hukuman mati? Dalam satu segi, hukuman mati itu justru terlalu enak buat yang bersangkutan bagi sebagian orang. Dia tidak lagi mengalami penderitaan dan kesakitan, selesai sudah. Apakah itu adil? Itu juga pertanyaan oleh sekelompok orang. Tetapi sebagai orang beriman, kita ini semua orang beriman. Sebagai orang beriman kita meyakini bahwa kehidupan itu ada di tangan Tuhan. Tidak seorang pun di antara kita yang mampu membeli waktu. Waktu itu Tuhan berikan kepada kita. Dari lahir sampai mati. Itu otoritas Tuhan. Dan kita manusia ini, di tengah keberdosaan kita, adalah makhluk yang sempurna di mata Tuhan. Kita ini gambar Allah. Oleh karenanya, kita harus menghargai kehidupan. Apapun ceritanya, apapun resikonya, yang berhak mencabut nyawa manusia adalah Tuhan. Dalam perspektif itulah, saya di satu sisi setuju bahwa Verdi Sambo diberi hukuman yang berat, tetapi juga ada batasnya. Saya pikir tuntutan jaksa seumur hidup masih relevan, atau mungkin sekian puluh tahun gitu. Tapi untuk hukuman mati, saya mohon kita semua mempertimbangkan ulang. Hukuman mati tidak juga menyelesaikan persoalan. Joshua tidak akan hidup lagi dengan hukuman mati. Ada kepuasan tertentu sesaat mungkin bagi keluarga, tapi itu hanya sesaat. Sesudahnya apa? Sama saja. Oleh karena itu, sekali lagi saya memohon kita untuk mempertimbangkan masak-masak apa ya harus hukuman mati. Saya berharap sih Sambo dan kawan-kawan beserta pengacaranya akan banding dan nanti pengadilan tinggi akan mengoreksi hukuman ini. Saya termasuk orang yang kampanye untuk hapuskan hukuman mati dari Indonesia. Kalaupun sistem perundang-undangan kita masih mempertahankan hukuman mati, paling tidak moratorium untuk eksekusinya. Kita mencarilah bentuk-bentuk penghukuman yang lebih bermartabat. Kita sudah menghilangkan kata penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Itu kan artinya sebuah koreksi terhadap kelakuan masyarakat yang tidak pada tempatnya untuk lebih bermartabat. Makanya dia lembaga pemasyarakatan untuk dimasyarakatkan kembali. Hukuman mati tidak memberi peluang. Hukuman mati tidak memberikan peluang kepada terhukum untuk memperbaiki diri. Dan sudah terbukti juga, hukuman mati juga tidak membuat efek jera. Karena ada yang mengatakan kalau dihukuman mati akan cerah orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama. Siapa bilang? Sudah berapa banyak kasus narkoba yang dieksekusi hukuman mati, termasuk dalam masa kepemerintahan Presiden Bapak Joko Widodo. Kasus narkoba terus marak. Tidak ada jaminan bahwa hukuman mati itu membuat efek jera. Tapi bagi saya sama sekali menyesalkan semua kejadian ini dan mengutuki keadaan ini. Tetapi untuk sampai kepada hukuman mati, sekali lagi
Saya meminta perhatian kita lebih sungguh-sungguh untuk mengembalikan marwah